memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Syahyani Nur Asisi sebagai moderator dan presentator yang akan membahas tentang perencanaan penulisan karya ilmiah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Elsa Hamsa memaparkan materi pertama. Saya persilakan. Langsung saja, proses perencanaan karya tulis ilmiah. Yang satu, tahapan pembuatan perencanaan karya tulis ilmiah. Tahapan-tahapan pembuatan perencanaan karya tulis ilmiah adalah tahapan penulisan. Pertama, prapenulisan. Menurut Minto Rahayu, dalam buku Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi, tahap penulisan merupakan tahap perencanaan atau persiapan menulis yang mencakup beberapa langkah, yaitu menentukan topik atau judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. Yang kedua, menyusun rangsang atau garis besar ini dan menyempurnakan menjadi kerangka karangan lengkap setelah datanya lengkap. Yang ketiga, menetapkan landasan teoritis. Yang keempat, menetapkan sumber data, primer, sekunder, dan cara pengumpulannya. Menetapkan metode pembahasan, menyusun daftar pustaka sementara, dan menjadwalkan pelaksanaannya. Yang kedua, penulisan. Penulisan keseluruhan naskah secara konseptual disertai kutipan atau data yang diperlukan. Penulisan tersebut mencakup yang pertama, bagian pelengkapan pendahuluan seperti halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Yang kedua, bagian naskah utama terdiri dari pendahuluan, bahasan utama, dan kesimpulan dan saran. Yang ketiga, penyuntingan. Penyuntingan naskah, penyuntingan materi, dan penyuntingan bahasa. Dengan adanya tahap penyuntingan, semua kesalahan dan kekurangan itu dapat diantisipasi. Dalam perencanaan sebuah karya tulis ilmiah, supaya menghasilkan suatu karya tulis ilmiah yang baik dan sistematis, terdapat langkah-langkahnya, yaitu topik karangan. Topik karangan adalah ide sentral yang berfungsi mengikat keseluruhan uraian, deskripsi, penjelasan, dan seluruh pembuktian. Topik merupakan inti bahasa yang menjiwai seluruh karangan. Seluruh karangan harus mencerminkan topik tersebut. Fungsi topik karangan. Yang satu, meningkatkan keseluruhan isi. Dua, memudahkan pengembangan ide bagi penulis. Tiga, memberikan daya tarik dan mudah dimengerti bagi pembaca. Pemilihan topik untuk karangan ilmiah ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Satu, bermanfaat untuk perkembangan ilmiah atau profesi penulis. Dua, menarik untuk tulis dan dibaca. Tiga, dikuasai dengan baik. Keempat, bersifat terbatas dalam artian tidak terlalu luas. Dan keempat, didukung data yang relevan. Judul karangan. Judul karangan pada dasarnya adalah perincian atau jabatan dari topik atau judul merupakan nama yang diberikan untuk bahasa atau karangan. Judul berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik minat pembaca dan sebagai gambaran isi karangan. Judul lebih spesifik dan sering menyeratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Syarat judul yang baik. 1. Sesuai dengan topik. 2. Sesuai dengan isi karangan. 3. Berbentuk frasa, bukan kalimat. 4. Singkat. 5. Jelas. Dan 6. Menarik minat pembaca. C. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan ialah gambaran atau perencanaan menyeluruh yang akan mengarahkan penulis dalam melakukan tindakan menyelesaikan tugasnya. Dengan mengetahui tujuan, penulis akan dapat menentukan bahan tulisan, organisasi karangan, dan sudut pandang. Ada dua cara menyatakan tujuan penulisannya itu. A. Tesis. Tesis adalah rumusan singkat yang mengandung tema dasar dari sebuah karangan.
Bila ada sebuah tema karangan yang dominan, tesis sama dengan sebuah kalimat utama dalam paragraf. Oleh sebab itu, tesis tidak diperkenalkan lebih dari satu kalimat. Dengan kalimat tesis, penulis dapat menentukan bahan yang akan menjadi tulisan. Tesis digunakan jika penulis ingin mengembangkan gagasan yang berupa tema seluruh tulisan. Adapun ciri-ciri tesis yang baik adalah berisi gabungan rumusan topik, kedua, penekanan topik sebagai suatu pengungkapan pikiran, ketiga, pembatasan dan ketetapan rumusan, empat, berupa kalimat lengkap terhadap subjek dan predikat, lima, menggunakan kata khusus dan denotatif, enam, berupa pernyataan positif, bukan kalimat tanya, bukan kalimat seru dan bukan kalimat negatif. 7. Dapat mengarahkan pengembangan dan pengendalian penulisan. 8. Dapat diukur dan dibuktikan kebenarannya. Contoh dari perumusan tema, tujuan karangan, kalimat tesis, dan rumusan judul adalah tema meningkatkan penjelasan sepatu buatan dalam negeri. Tujuan untuk menunjukkan bahwa sepatu buatan dalam negeri dapat diupayakan agar lebih diminati oleh konsumen. Tesis, sepatu buatan dalam negeri dapat ditingkatkan penjualannya dengan menambah daya saing agar lebih diminati konsumen. Judul, sepatu lokal. Kenapa tidak? Menurut kami, penulisan perencanaan karya tulis ilmiah bertujuan sebagai panduan terperinci yang membantu peneliti menjalankan proyek penelitian dengan sukses, menghasilkan tema yang valid, dan memberikan kontribusi yang bermakna di bidang studi terkait. D. Bahan penulisan. Yang dimaksud dengan bahan penulisan ialah semua informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Informasi itu mungkin merupakan teori, contoh-contoh rincian atau detail, perbandingan, sejarah kasus, fakta, hubungan, sebab akibat, pengujian dan pembuktian, angka-angka, kutipan gagasan, dan sebagainya. 1. Bahasa pustaka. Berasal dari buku-buku yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Ada dua macam bahasa pustaka yang harus penulis kumpulkan. Yang pertama, bahan-bahan sumber yang bersifat teori. Ini biasanya digunakan untuk mencari definisi pengertian atau terminologi dan lain-lain dari bahan penelitian. Yang kedua, bahan sumber asli yang berasal dari seorang tokoh. Ini biasanya digunakan untuk studi tokoh atau pendapat seorang tokoh. Wawancara. Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang yang dianggap berkompeten tentang yang ditulis. Wawancara biasanya digunakan untuk mendapatkan data secara lisan. Alat bantu yang digunakan adalah perekaman semacam tape recorder dan kamera video. Alat tersebut digunakan untuk memudahkan penyalinan ke dalam bentuk tulis. Angket. Angket adalah pertanyaan yang digunakan untuk menjaring pendapat atau opini yang tentang sesuatu. Jawaban pertanyaan sudah disediakan. Responden tinggal mengingkari atau menghilangnya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pemaparan materi dari yang Nido Rasmi. Kepada Nido Rasmi saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan rencana penulisan yang mengandung ketentuan bagaimana kita menyusun karangan itu. Kerangka karangan merupakan rencana penulisan akan bersifat konseptual, menyeluruh, terarah, dan beralasan bagi target pembacanya. Yang mempengaruhi kerangka karangan ini ialah tujuan dan bahan penulisan, menyusun kerangka penelitiannya, membagi topik ke dalam subtopik dan selanjutnya ke dalam subtopik yang lebih kecil. Fungsi kerangka karangan yaitu pertama, memperhatikan pembahasan, sub-bahasan karangan dan memberikan makna pembahasan-bahasan
Selanjutnya pemaparan materi yang terakhir yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu bentuk kerangka karangan. Masifnya kerangka kalimat tersebut deklaratif atau balita yang lengkap untuk merumuskan setiap topik, subtopik atau subtopik seperti di bawah ini. Pertama itu pendahuluan. Latar belakang, isinya bahasan kesenjangan konsep ideal dan fakta kajian pustaka dan penalaran yang menimbulkan masalah. B. Perumusan masalah yang isinya rumusan masalah dalam kalimat tanya yang akan dibahas dan akhirnya akan dijawab pada kesimpulan. C. Tujuan penulis, isinya target yang ingin dicapai. D. Pembatasan masalah, isinya perincian ruang lingkup pembahasan, tempat penelitian dan waktunya. E. Metode pembahasan, yang isinya metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. F. Sistematika penulisan, isinya adalah urutan-urutan sistem pembahasan. Yang kedua, landasan teori, isinya merumus teori yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas, misalnya pengertian, bagian-bagian, dan lain-lain yang sifatnya teoritis. Ketiga, hasil penelitian, isinya adalah inti pembahasan, biasanya merupakan aplikasi teori hasil dari seluruh penelitian. Keempat, penutup, berisi kesimpulan atau jawaban masalah dan saran jika ada. Yang terakhir, daftar pustaka yang berisi referensi tentang penulisan. Penyuntingan atau revisi tahap ini bertujuan untuk memeriksa kembali tulisan yang telah jadi ataupun memperbaiki berbagai kesalahan dan kekurangan dalam karya tulis yang direvisi dari karangan yang telah dibuat, meliputi penyuntingan naskah atau data baru yang ditemukan memungkinkan untuk dilakukan penambahan ataupun penggantian data. Yang kedua, penyuntingan materi atau pendapat baru. Seringkali setelah menulis karangan, penulis menemukan ide atau pendapat baru yang lebih baik dari pendapat lama sehingga perlu dilakukan revisi. Yang ketiga, penyuntingan bahasa atau ketikan. Dalam penulisan karangan hendaknya melakukan pengeditan ulang terhadap bahan yang akan disajikan karena bahan tersebut harus sesuai dengan bahasa, diksi, dan kalimat. Contohnya penulisan kutipan yang benar, penulisan kata serapan yang sesuai EY. Itulah tadi pemaparan materi tentang perencanaan karya tulis ilmiah. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.